بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungulu, Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Surotiko dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 32. Yang akan kita bahas adalah masalah akhlak. Dan ini perlu dipahami bahwa pada sekian pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah rukun Islam, rukun iman, terakhir masalah ihsan. Sengaja kita letakkan pembahasan tentang akhlak setelah pembahasan tentang rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Mengapa? Karena yang namanya rukun iman, rukun Islam, dan seterusnya itu adalah fondasi atau yang biasa diistilahkan dengan akidah. Karena ini adalah merupakan akidah, maka kita letakkan di awal. Sebelum membahas tentang masalah akhlak. Adapun sekarang kita akan mengkaji masalah akhlak, bagaimana cara menanamkan akhlak yang mulia kepada anak. Sekarang, sesuatu yang sangat memprihatinkan di masyarakat adalah melihat perilaku sebagian anak-anak kita. Kita memperhatikan banyaknya perilaku yang tidak baik dari sebagian anak-anak kepada orang tuanya, atau kepada teman-temannya, atau kepada yang lainnya. Dan itu amat disayangkan, tidak sedikit kita perhatikan hal tersebut. Sehingga kadang-kadang ada orang tua, manakala dia melepaskan anaknya pergi ke sekolah atau pergi kemana saja, timbul rasa was-was di dalam hatinya. Jangan-jangan nanti anak saya terpengaruh dengan temannya, dan jangan-jangan. Selalu itu yang timbul di dalam perasaan hatinya, karena memang kenyataannya di luar, kita memperhatikan banyak sekali anak-anak yang perilakunya tidak baik. Bahkan, tidak jarang kita melihat ada anak berani membentak kepada siapa? Kepada orang tuanya. Ada atau tidak, Bu? Ada. Ya. Anak membentak orang tuanya. Anak tidak menurut kepada orang tuanya.
Bahkan pernah kita dengar berita ada anak berani membunuh siapa? Orang tuanya. Dari mana sumbernya akhlak yang buruk tersebut? Lain halnya seandainya kita melihat ada seorang anak yang baik perilakunya, lembut tutur katanya, kemudian juga taat beribadah, pemikirannya terdidik. Ketika kita melihat anak yang seperti itu, kita akan kagum. Dan bahkan mungkin di zaman kita ini, kalau ada anak yang seperti itu, bisa jadi itu adalah merupakan manusia langka. Manusia langka. Ketika kita dapatkan ada anak yang tutur katanya baik, sopan, taat beribadah, kita akan senang ketemu sama dia. Siapa yang tidak senang melihat anak yang tutur katanya baik? Siapa yang tidak senang melihat orang yang sopan di dalam berperilaku? Siapa yang tidak senang melihat anak yang taat beribadah, sholat berjamaah di masjid? Tapi coba lihat kondisi masjid-masjid kaum muslimin. Kebanyakan yang sholat adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Orang Jawa mengatakan wis perak pacule. Nah, yang ke masjid adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Coba di mana anak-anak kaum muslimin? Mereka sibuk kalau nggak di depan televisi, di warnet. Mainan apa? Mainan game. Kalau enggak, mainan PS. Nah, kalau sore-sore sibuk pada di lapangan. Yang bukannya enggak boleh main bola. Tapi kadang-kadang sampai nabrak waktu maghrib. Yang namanya pengajian-pengajian, ramai didatangi. Kalau misalnya cuma setahun sekali. Pengajian yang rutin, jarang didatangi. Itulah kenyataan yang ada. Makanya kalau misalnya kita melihat ada anak yang perilakunya baik, maka kita senang ketemu sama mereka. Ibarat menemukan mutiara. Ya. Ibarat kita menemukan mutiara. Apakah cukup cuma senang saja? Tentunya nggak berhenti sampai di situ. Ketika kita melihat ada anak yang perilakunya baik, sopan di dalam bertutur dan berkata, kita berusaha untuk menebak. Kenapa kok anak ini bisa seperti ini? Yang namanya anak lahir ke dunia nggak mungkin ujuk-ujuk ada tuing, itu nggak mungkin. Pasti anak ini lahir dari siapa? Orang tua, bapak dan ibu. Nah, kalau misalnya kita melihat ada anak yang akhlaknya mulia, berarti kita bisa menebak, oh ini biasanya kemungkinan besar ini anak dididik dengan baik oleh siapa? Oleh orang tuanya. Mengapa demikian? Karena perilaku anak itu sangat terpengaruh dari pendidikan yang dialami oleh dia. Makanya kalau misalnya ada anak baik, oh ini biasanya pendidikan dari orang tuanya juga baik. Ibarat bibit unggul. Ibarat bibit apa? Bibit unggul. Karena apa? Karena induknya yang baik. Maka dari sinilah kita mengetahui pentingnya tugas orang tua. Kalau kita menginginkan anak kita baik, maka kita harus berusaha. Banyak sebagian orang atau ada sebagian orang tua yang pengen anaknya baik, tapi dia nggak pernah berusaha. Dia pengen anaknya bertutur kata lembut, tapi dia nggak pernah membiasakan anaknya bertutur kata lembut. Dia pengen anaknya punya unggah-ungguh, tapi dia juga tidak pernah mengajarkan anaknya unggah-ungguh. Dia pengen anaknya taat beribadah, tapi dia juga tidak memperhatikan, nggak pernah menegur ketika anaknya tidak beribadah dengan baik. Ini namanya jauh panggang dari apinya. Bagaimana mungkin kita memiliki anak yang baik perilakunya kalau kita nggak pernah berusaha? Dan kita sebenarnya sudah dikasih bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Modal. Apa itu modalnya? Modalnya adalah anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah yang bersih. Jadi sebenarnya anak itu gampang untuk diarahkan. Jadi nggak benar kalau misalnya ada ungkapan yang mengatakan sebagai anakku pancen ngelepol. Ya. Kenapa? Karena kitanya yang tidak bisa memanfaatkan modal yang Allah berikan. Seharusnya ketika ada sesuatu yang
bersih, ya. Yang bersih misalnya katakanlah fitrah, yang bersih seperti kertas misalnya, kertas yang putih gitu. Kertas yang putih ini kan sudah modal. Modal tinggal bagaimana kita menggambar di atas kertas itu dengan gambar yang bagus atau gambar yang jelek. Nah, sekarang kalau misalnya ada kertas yang putih, kemudian kita gambar di situ gambarnya jelek, yang salah siapa, Bu? Yang gambar apa kertasnya? Yang salah adalah yang gambar, bukan kertasnya. Jadi kita sudah dikasih modal sama Allah Subhanahu wa taala, anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah yang murni, yang bersih, punya modal kecenderungan kepada sesuatu yang baik. Nah, makanya keliru kalau misalnya ada orang tua yang selalu menyalahkan anaknya ketika berperilaku jelek. Anak itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kecenderungan untuk memilih sesuatu yang baik. Nah, sekarang bagaimana cara kita memoles? Kita sudah dikasih modal. Kalau misalnya kita rugi di dalam berdagang, padahal kita sudah punya modal, jangan disalahkan modalnya, salahkanlah diri kita. Kenapa kita tidak baik-baik di dalam mengelola modal tersebut? Seharusnya kalau kita sudah dikasih modal, seharusnya kita bisa menghasilkan keuntungan, bukan kerugian. Maka disinilah tugas kita sebagai orang tua adalah merupakan tugas yang sangat mulia, namun cukup berat. Kenapa? Karena banyaknya tantangan-tantangan perilaku-perilaku jelek yang ada di sekeliling kita. Gak usah kita keluar rumah, di dalam rumah kita sendiri, kadang-kadang kita menyuruh perilaku yang baik kepada anak kita, tapi di sisi lain kita menyediakan alat yang lebih kuat untuk merubah perilaku anak tersebut. Apa itu? Televisi. Ibu masih punya TV? Masih. Nah, sekarang kita nyuruh anak kita untuk berperilaku baik, tapi sebentar saja dia ngelihat televisi, di situ ada film bagaimana orang di situ bertutur kata dengan tutur kata yang jelek. Yang namanya film kan kadang-kadang di situ ada ditampilkan kata-kata yang jelek sehingga itu melekat di dalam benak anak kita. Ya, anak kita, maaf, kadang-kadang bisa mengatakan buset. Apa orang tuanya yang ngajari seperti itu? Saya pikir enggak lah. Itu lihat dari mana? Dari tontonan. Anak kita disuruh untuk menjaga auratnya. Ternyata di TV yang dilihat adalah wanita-wanita yang buka aurat. Jadi di sisi lain, ya, kita berusaha untuk menanamkan, kita berusaha untuk menanam, berusaha kita untuk merajut. Kemudian kita sendiri yang membongkari rajutan tersebut. Itu baru kita berbicara pengaruh di rumah. Belum kalau kita berbicara keluar rumah. Ada tetangga yang tidak baik. Ya, makanya ungkapan Arab mengatakan al-jaru qablad dar. Al-jaru qablad dar. Terjemahan letterleknya adalah tetangga sebelum rumah. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita itu pengen ngontrak rumah, kalau kita pengen bangun rumah, sebelum memilih lokasi rumahnya, iya atau tidak, dilihat dulu siapa tetangganya. Jadi, jangan kok milih, oh tanahnya cocok, baru kemudian lihat tetangga. Bukan. Pertama kali survei dulu tetangganya kayak apa. Apakah kanan kirinya orang-orang yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang rajin sholat, perilaku anak-anaknya bagaimana? Apakah anak-anaknya anak yang nakal, berandalan, suka minum atau tidak? Ya. Wah, yang penting ya, lokasinya bagus. Nah, secara feng shui, jere. Secara feng shui apik. Nah, secara feng shui apik, kanan kirinya pemabok, ya ora dadi. Ya. Jadi kita itu harus mewaspadai itu semua. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam salah satu kitabnya yaitu Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, beliau menjelaskan bahwa yang dibutuhkan oleh anak, salah satu yang sangat dibutuhkan oleh anak ketika masa kecil adalah memperhatikan akhlaknya. Kenapa? Karena anak itu akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan. Ya. Kalau misalnya dari kecil dia sudah terbiasa untuk emosi, untuk serampangan, untuk rakus, untuk tergesa-gesa, untuk keras kepala,
maka kalau dia sejak kecilnya terbiasa seperti itu, dia akan kesulitan untuk merubah perilaku jelek itu ketika dia sudah dewasa. Kalau dari kecilnya sudah seperti itu. Sebaliknya, kalau misalnya anak itu dari kecil sudah terbiasa untuk sabar, sudah terbiasa untuk bisa menerima nasihat, sudah terbiasa untuk tidak serampangan, sudah terbiasa untuk berbagi, karena orang tuanya yang membiasakan itu, maka dengan izin Allah besarnya akan seperti itu. Maka di sini kita perlu melihat anak kita. Setiap manusia itu punya sifat dasar buruk. Ya, saya pernah jelaskan ini di salah satu pengajian tafsir ketika saya berbicara tentang beberapa sifat dasar buruk manusia. Di antaranya rakus, kemudian bodoh dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita melihat ada potensi sifat buruk tersebut, dan kita melihat itu agak menonjol di dalam diri anak kita, maka tanggung jawab orang tua adalah berusaha memperbaiki. Dan tidak boleh ada alasan, aki wis gawan bayi. Gak boleh seperti itu. Justru kita harus punya tanggung jawab untuk merubah bagaimana caranya gawan bayi itu yang jelek itu bisa berubah menjadi baik. Ya itulah tugasnya orang tua. Misalnya ada anak ini kok kalau makan gak pernah mikir adik-adiknya, atau nggak pernah mikir kakaknya, alias egois. Ya. Kalau misalnya kita melihat, kita bisa membaca, kita mencium nih, anak kita ini kalau makan nggak pernah ingat adiknya, atau nggak pernah ingat kakaknya, atau nggak pernah ingat saudaranya. Oh, ini perilaku yang jelek. Kalau misalnya kita sudah mencium adanya bau seperti itu, maka kita sebagai orang tua setelah kita bisa mendeteksi adanya perilaku buruk benih-benih itu, maka jangan biarkan benih itu akan semakin besar. Kalau bisa benih itu diputus. Apa diputus? Diputus sebelum itu membesar. Itulah tugasnya orang tua. Jadi ketika kita melihat ada orang tua, ketika orang tua melihat ada anak yang punya potensi perilaku buruk, dia punya sifat kayak tadi misalnya egois, maka kita sebagai orang tua harus berusaha untuk mengkikis sifat itu sedikit demi sedikit. Misalnya, mudah di antara caranya, kita ajak anak itu untuk pergi ke warung misalnya. Untuk beli jajan misalnya. Ayo nak, beli jajan. Dia milih. Ternyata dia ngambil cuma satu jajan. Kita tanya, loh buat adik mana? Buat adik mana? Nah, dia mulai dilatih. Oh iya, ternyata saya ini hidup di rumah ada adik. Nah, atau ada kakak. Loh buat adik, buat kakak mana? Oh iya, jadi beli berapa ini? Beli 3. 1 buat kamu, 1 buat adik, 1 buat kakak. Itu namanya pembiasaan. Itu namanya pembiasaan. Kalau misalnya kita melihat kok anak ini agak tergesa-gesa, atau gampang emosi, maka kita sebagai orang tua tidak boleh membiarkan anak itu berkembang di dalam sifat emosinya. Karena nanti kalau sudah terlanjur besar, kita akan kesulitan. Kita akan kesulitan untuk merubah sifat yang sudah kadung, melekat, dan mendarah daging di dalam diri anak kita. Kalau kita melihat anak kita emosian, saat dia mengungkapkan emosinya, kita dekap dia misalnya, atau kita omongi dengan pelan-pelan, atau mungkin ketika dia lagi emosi sulit diomongi, kita ngomonginya ketika dia sedang kondisi psikologisnya sedang stabil, ya. Kita sampaikan kepada dia, nak, apa manfaatnya suka marah-marah? Apakah kamu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau marah-marah? Tahu nggak kalau kamu marah-marah itu yang seneng siapa? Kalau manusia lagi marah yang seneng siapa, Bu? Setan. Nah, kamu pengen bikin seneng setan atau pengen bikin setan itu sedih, ya. Kalau misalnya kamu marah-marah gitu, setan tambah seneng. Setan itu musuh kita. Jangan bikin musuh kita seneng. Bikinlah musuh kita sedih. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalau misalnya kamu sedang marah, coba kamu berta'awudz. Mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilatih anak kita. Jadi kalau misalnya kita melihat ada potensi sifat-sifat buruk yang ada dalam diri anak kita, maka tugasnya orang tua sedini mungkin adalah berusaha untuk memutus potensi tersebut dan tidak membiarkan potensi keburukan itu akan semakin membesar. Sebaliknya, kalau kita melihat anak kita punya potensi yang baik,
Itulah tugas orang tua untuk terus mengembangkan potensi yang baik tersebut. Maka langkah yang pertama menuju mencetak anak yang mulia akhlaknya, langkah yang pertama kita harus membina anak kita secara nyata. Secara nyata itu bagaimana? Secara nyata itu antara lain adalah kita harus menjadi teladan yang baik buat siapa? Buat anak kita. Kalau misalnya kita ingin anak kita menutup aurat dengan baik, maka orang tuanya, ibunya terutama juga harus mencontohi menutup aurat. Sekarang saya kadang-kadang agak prihatin, Bung, ya. Ada anak-anak lucu-lucu gitu berangkat TPA. Pakai jilbab, pakai kudung. Bagus, Masya Allah. Senang lihat anak-anak kecil-kecil sudah pada kudungan. Tapi yang miris, yang nganter ibunya. Ibunya rakudungan. Itu kan lucu, Bu. Ya, lucunya apa, Ustadz? Lucunya anak kecil itu belum wajib pakai kudung. Wong tuane sing wajib malah orang nganggo kudung. Anake sing urung wajib malah nganggo kudung, itu kan lucu. Berarti anaknya ngesuk mangkat TPA rasa kudungan, Ustadz. Yo salah. Bukan kayak gitu. Justru ibu besok nganter anaknya pakai kudung. Itu namanya memberikan contoh yang real, yang nyata. Ya. Inilah kenyataan-kenyataan yang kita lihat di masyarakat kita. Kalau misalnya kita ingin anak kita berperilaku baik, maka kita pun harus memberikan contoh perilaku yang baik. Dan ini sekaligus kita mengajar, sekaligus belajar. Jadi ketika kita mengajarkan perilaku yang baik kepada anak kita harus menjadi contoh yang baik buat anak kita. Di dalam berperilaku, di dalam bertutur kata. Kalau misalnya kita ingin anak kita itu suaranya tidak keras ketika berbicara, ingin anak kita punya tutur kata yang sopan, maka kita pun berusaha memberikan contoh tutur kata yang sopan. Sama ketika kita nggak ingin anak-anak kita teriak, kita juga jangan membiasakan untuk teriak-teriak. Maka ini langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia adalah dimulai dari tindakan nyata dari siapa? Orang tuanya, agar mereka berperilaku dengan perilaku yang baik. Dari mana kita bisa melihat mencontoh perilaku yang baik? Sebagai umat Islam, tentu kita memiliki suri toladan kita semua, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki akhlak yang sampai menyebabkan Allah memuji mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai Muhammad, akhlak engkau itu betul-betul mulia. Jadi ini yang muji siapa? Yang muji Allah. Kalau yang muji Allah itu sudah jaminan mutu, ya. Yang muji Allah. Karena yang namanya pujian itu akan diukur dari siapa yang memujinya. Ya. Kalau ada orang memuji orang lain, tapi orang yang memuji itu tidak memiliki kedudukan atau tidak dianggap pujiannya, maka ya tidak berharga. Tapi ini yang memuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umat Islam tidak usah kita mencari teladan-teladan dari yang lain-lainnya. Ambil saja teladan dari Rasul SAW. Makanya kalau kita perhatikan, Nabi kita Muhammad SAW, terutama sama anak-anak kecil itu, seringkali beliau SAW bercanda dengan mereka. Bermain dengan anak kecil. Dan itu banyak contoh-contohnya. Ketika wudhu, kadang-kadang Nabi SAW bercanda dengan mereka. Kadang-kadang ketika Nabi SAW lewat, anak-anak lagi bercanda, Nabi SAW nimbrung di situ. Kemudian Nabi SAW juga tertawa, senyum beserta mereka. Ketika menaiki tunggangan, Nabi SAW membonceng salah seorang sahabat untuk naik di belakangnya. Kenapa Nabi SAW sedemikian rupa murah senyum kepada anak? Ada sebagian orang tua, kalau ketemu sama anak itu, mukanya muka besi. Muka besi ini apa, Bu? Muka besi itu ratau mesem. Ya, kayak wesi mukanya. Nggak pernah senyum. Nah, dia anggap kalau dia seperti itu, dia punya wibawa. Nah, jadi kalau misalnya nggak senyum itu dianggapnya punya wibawa. Padahal wibawa itu bukan seperti itu caranya.
Nabi SAW ketika beliau senyum dengan anak-anak, beliau bermain dengan anak-anak, beliau bercanda dengan anak-anak pada waktunya tentunya ya, pada waktunya. Nabi SAW ingin agar anak itu merasa dekat dengan beliau. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, kalau misalnya Anda kadang-kadang bercanda dengan anak, maka anak akan merasa dekat dengan kita. Kalau misalnya anak sudah dekat dengan kita, apa buahnya? Buahnya itu kita akan lebih mudah untuk menanamkan nilai-nilai yang positif kepada anak kita. Kenapa? Karena anak sudah dekat dengan kita. Ini yang kadang-kadang tidak dimiliki di dalam keluarga, sebagian keluarga yang kita lihat di masyarakat. Anak dengan orang tua itu punya jarak yang sangat jauh, sehingga anak itu lebih nyaman untuk curhat. Apa Bu curhat, Bu? Mencurahkan isi hati. Anak itu lebih suka untuk curhat dengan temannya dibandingkan curhat kepada siapa? Orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak merasa dekat dengan orang tuanya. Dan ini adalah sebuah kekurangan yang harus kita perbaiki. Jangan salahkan anak kita terlebih dahulu. Mari kita koreksi diri kita. Kenapa kok anak seperti itu? Mungkin kita sebagai orang tua yang kurang memperhatikan anak kita. Kita jarang menyapa anak kita. Kita jarang bertanya, nak sudah makan atau belum? Nak sudah belajar atau belum? Nak sudah sholat atau belum? Ya. Sapaan-sapaan seperti ini diiringi dengan kesempatan, momen-momen kita bercanda, kita rekreasi dengan anak, ya. Kita jalan bareng sama anak, kemudian sambil ngobrol bebas mungkin saat itu, yang penting positif, ya, tidak berarah kepada sesuatu yang negatif. Yang seperti ini akan menciptakan kehangatan di dalam rumah. Setelah rumah itu hangat, maka kita akan merasa mudah sekali untuk memberikan pengajaran kepada anak kita. Saya akan bawakan satu penggal kisah bagaimana Nabi kita SAW berinteraksi dengan anak kecil. Kisah ini dituturkan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata beliau, pada suatu hari Nabi SAW mengutus aku, Anas, ya. Anas diutus oleh Nabi SAW untuk suatu keperluan. Anas saat itu masih kecil. Maka ketika dia disuruh oleh Nabi SAW, dia jawab apa? Moh, aku nggak mau, kata Anas. Ya seperti anak-anak kita lah kadang-kadang, ya pergi ke warung, moh, kesel. Itu kan ada saja alasannya. Lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi. Ya. Anas berkata, nggak mau. Ya. Nggak mau saya. Sebenarnya Anas di dalam hatinya itu pengen berangkat. Nggak tahu, mungkin anak kecil iseng ya. Ya. Dia sebenarnya pengen berangkat, cuman secara lisannya dia mengatakan nggak mau berangkat. Akhirnya Nabi SAW diam. Lalu Anas diam-diam dia berangkat. Ya, dia berangkat. Dia tidak tahu kalau Nabi ternyata ngikuti di belakangnya. Ya. Sampai akhirnya Anas bin Malik lewat anak-anak yang lagi mainan di pasar. Kemudian dia tidak sadar ternyata Nabi SAW di belakang dia. Sambil senyum Nabi SAW. Anas pun kaget melihat, ternyata Nabi di belakang. Akhirnya Nabi SAW berkata, ternyata kamu berangkat juga. Kata Nabi SAW kepada Anas. Iya wahai Nabi, saya berangkat. Saya mematuhi perintah kamu. Kata Anas bin Malik, demi Allah, saya ini sudah melayani Nabi SAW selama 9 tahun. Anas bin Malik ini melayani Nabi SAW 9 tahun. Dan kata beliau, seingatku Nabi SAW jarang sekali mengomentari apa yang aku lakukan. Selama itu adalah yang baik. Kenapa kamu lakukan seperti ini? Kenapa kamu tidak melakukan seperti itu? Nabi SAW jarang sekali mengomentari. Kecuali dalam hal-hal yang sifatnya negatif sekali baru dikomentari oleh Nabi SAW. Ini baru sepenggal dari kisah Nabi SAW. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan membahas bagaimana cara menanamkan akhlak yang mulia kepada anak.
kepada orang tuanya, adab kepada orang tua, adab kepada teman, adab kepada guru, ya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Demikian tadi saudaraku pendengar setia Radio Insani, Radio Roja, Radio Bas, dan para pendengar radio dakwah lainnya yang menyimak acara pada kesempatan pagi hari ini, yang mana membahas menanamkan akhlak mulia pada anak. Untuk selanjutnya kami akan memasuki acara tanya jawab, dan untuk pertanyaan pertama kami akan bacakan pertanyaan yang masuk ke Radio Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Jumi di Merebet, mohon saran dan penjelasannya, Ustaz. Katanya perilaku anak tergantung pada orang tuanya, tapi pada kenyataannya ada orang tua yang perilakunya tidak baik, tapi anaknya baik. Begitu pula sebaliknya, Ustaz. Ya, apakah betul perilaku anak mengikuti perilaku orang tuanya? Kalau memang betul, kenapa ada yang tidak seperti itu? Orang tuanya tidak baik, ternyata anaknya baik, atau sebaliknya, orang tuanya baik, ternyata anaknya tidak baik. Sekarang, bedakan antara hukum asal dengan kasus. Hukum asal dengan kasus. Yang namanya hukum asal itulah mayoritas. Kalau kasus itu berarti cuma 1 dan 2. Sekarang, secara hukum asal, yang namanya perilaku anak itu ngikut orang tuanya. Itu hukum asalnya. Dan itu mayoritas. Ya. Tapi kemudian ada kasus 1 dan 2. Orang tua baik, anaknya jelek. Atau sebaliknya, orang tua jelek, anaknya baik. Kenapa timbul kasus-kasus seperti itu? Apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya? Bahkan kasus seperti itu di kalangan para nabi juga ada. Contohnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya muslim apa kafir? Kafir. Berarti kan bapaknya kafir, anaknya baik. Atau sebaliknya, Nabi Nuh alaihissalam. Baik nggak Nabi Nuh? Baik. Anaknya baik? Nggak baik. Ini kasus 1-2. Ya. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan seperti itu? Jawabannya, di antara hikmahnya adalah agar memberikan pembelajaran kepada kita para manusia, bahwa sebesar apapun usaha kita, maka hasil akhir yang menentukan adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari situ, kalau kita sudah berusaha secara maksimal untuk mendidik anak kita, jangan lupa diiringi dengan doa. Jangan lupa mengiringi dengan doa, dan jangan mengandalkan kekuatan pribadi kita. Inilah pelajarannya. Maka dari situlah kita bisa memahami kaidah bahwa perilaku anak itu tergantung kepada perilaku orang tuanya. Di dalam pepatah mengatakan bahwa buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya, kecuali buah yang dibawa oleh kampret. Nah, kalau itu jauh. Dan itu kan nggak banyak. Itu kasus. Kasus buah dibawa oleh kampret. Itu kasus. Ya. Yang namanya kasus itu adalah minoritas 1-2. Tapi hukum asalnya yang namanya perilaku anak sangat terpengaruh kepada perilaku siapa? Perilaku orang tuanya. Ya, silakan. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Kami akan bacakan kembali pertanyaan yang datang dari para pendengar Radio Insan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, ketika orang tua mendidik atau mengajari sesuatu kepada anak, baik itu akhlak terpuji maupun akhlak yang buruk, apakah orang tua tersebut mendapatkan pahala dan balasannya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Kalau anak membiasakan anak perilaku baik, kalau orang tua membiasakan anaknya berperilaku baik atau buruk, apakah orang tua mendapat pahala atau dosa? Ya iya, jelas. Nah, jelas. Ketika orang tua membiasakan anaknya berperilaku baik, ya dia akan mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya.
Sebaliknya, kalau kita ngajari yang jelek, kita juga akan dapat apanya? Akan dapat dosanya. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila dhalalatin, kana 'alaihi minal itsmi mislu athami man tabi'ah, la yanqusu min athamihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan kecipratan dosanya seperti dosanya orang yang mengikuti, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, silakan. Ya, Ustaz, untuk pertanyaan yang ketiga dari pendengar Radio Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menasihati anak yang masih kecil atau balita yang pemarah, yang dia belum mudeng atau tidak paham, Ustaz, dari Abu Muhammad di Kota Yasa? Silakan. Ya, untuk mengajari anak kecil nggak usah banyak bicara. Ya, nggak usah banyak bicara. Anak kecil itu lebih anak yang masih balita atau bahkan batita, bawah umur 5 tahun atau bawah umur 3 tahun, itu mereka kalau memang belum menalar, itu lebih banyak kita dengan isyarat, dengan pelukan misalnya. Ketika dia akan marah, kita peluk dia misalnya. Kemudian kita elus-elus dia. Kalau anak masih kecil, masih belum nalar apa yang kita ucapkan, kita lebih banyak dengan sesuatu yang sifatnya praktis. Ya, dengan pelukan, dengan ciuman, dengan usapan, dengan usapan lembut di kepalanya, itu yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya dia sudah mulai menalar, maka kita katakan, "Nah, ini tidak baik, ya. Ini tidak disayang Allah. Orang yang marah itu dimurkai sama Allah." Nah, yang seperti itulah. Jadi kata-kata yang pendek-pendek saja. Ya, nggak usah dikhutbahi. Ya, anak kecil kalau dikhutbahi, orang nyambung. Ya, maka kita harus menyesuaikan kadar bahasa kita dengan usia anak. Ya, silakan. Bisa. Iya, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kami beri kesempatan untuk para pendengar Radio Roja. Silakan. Dan khatam Islam, Assalamualaikum. Kita akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari Uya Kibal di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah saya dikaruniai 3 anak laki-laki. Dulu waktu mereka masih bersekolah, alhamdulillah semua anak saya nurut. Akan tetapi sekarang setelah mereka bekerja dan dewasa, akhlak dan sikap mereka berubah. Mereka menjadi pemarah dan kadang membantah. Apakah ada nasihat dari Ustaz dan doa agar anak saya kembali seperti dulu? Silakan pada Ustaz. Ya, ini pertanyaan sama dengan pertanyaan yang ada di hadapan saya. Bagaimana apabila ada seorang anak yang ketika kecil berperilaku baik, tapi setelah dewasa perilakunya malah menjadi kurang baik atau buruk. Apakah yang harus dilakukan oleh orang tua? Apakah itu juga ada hal kaitannya dengan akibat kesalahan orang tua? Tentunya akhlak yang baik yang akan mengantarkan seorang ke surga adalah akhlak yang langgeng. Akhlak yang langgeng, bukan akhlak yang sementara. Jadi sementara itu maksudnya kecil, baik, jelek, buruk. Itu namanya sementara. Langgeng itu maksudnya dari kecil sampai meninggal, itu akhlaknya apa? Baik, itu maksudnya langgeng. Jadi yang akan mengantarkan seseorang ke surga itu adalah akhlak yang sifatnya langgeng. Ya, kalaupun nanti berbuat salah dia kembali lagi. Ya. Jadi dia akan sampai ditutup hidupnya dengan akhlak yang baik. Nah, sekarang kalau misalnya ada anak yang kemudian perilakunya berubah, maka kita perlu mencari tahu kira-kira penyebabnya apa. Kira-kira penyebabnya apa. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, maka baru kita mengobati. Yang namanya dokter itu kalau misalnya mau menentukan obat, pasti dia akan mencari tahu apa penyakitnya. Ya. Karena kalau misalnya nggak tahu penyakitnya dikasih obat, nanti obatnya ngawur, bukannya tambah mari, malah mati. Ya. Makanya ketika kita melihat ada perubahan itu, kita perlu cari tahu kenapa. Mungkin bisa jadi, mungkin ini ada beberapa kemungkinan. Mungkin bisa jadi dahulu anak kita berperilaku baik itu karena terpaksa. Karena terpaksa dan takut kepada orang tua. Nah, berarti kalau kayak gitu, kekeliruan ada salah satunya di tangan kita. Jadi anak itu taat pergi ke masjid cuma karena takut kepada orang tua. Karena takut dipukul, karena takut dihukum, karena takut disetrap.
Akhirnya dia berangkatnya, berperilaku baiknya karena keterpaksaan. Ketika dia sudah dewasa, merasa dia sudah kuat, merasa dia sudah tidak tinggal beserta orang tuanya, merasa sudah tidak diawasi lagi, maka satu, dia akan merubah perilakunya. Kalau seperti itu, maka kita sebagai orang tua harus bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai anak kita seperti itu. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya dengan sering-sering mengingatkan anak kita dengan masalah ihsan yang pernah saya bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi anak ketika disuruh untuk beribadah, itu kita sering-sering ingatkan anak kita, nak, kamu itu beribadah bukan karena takut kepada bapak, bukan karena takut sama ibu, tapi kamu itu beribadah semata-mata karena mengharapkan ridho dari siapa? Dari Allah. Ibu melihat, bapak melihat atau tidak, Allah itu pasti melihat. Walaupun bapak tidak melihat, ibu tidak melihat, Allah melihat, nak. Jadi ini yang harus sering kita tanamkan ke dalam jiwa anak kita. Sehingga anak itu ketika sudah sadar bahwa saya ini beribadah, berperilaku baik karena Allah, dia akan tahu bahwa dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, di usia berapapun dia, Allah selalu melihat. Sehingga dia akan berusaha mempertahankan perilaku baiknya. Ini seandainya penyebabnya adalah karena anak itu ketika masa kecilnya berperilakunya perilaku yang tidak baik. Karena berperilaku baiknya karena keterpaksaan. Nah, sekarang kalau misalnya sebabnya lain. Sebabnya karena pengaruh lingkungan. Sebabnya karena pengaruh lingkungan. Ketika sekolah dia lingkungannya baik, ketika bekerja ternyata lingkungannya jelek. Maka satu, kita perlu mencari tahu apakah dia bisa merubah lingkungan tersebut atau tidak. Mencari pekerjaan yang lain atau tidak. Bisa atau tidak dia mencari lingkungan pekerjaan yang lebih baik. Ya. Atau mungkin dia pengaruh dari teman-temannya dan dia belum nikah, masih bujangan. Maka kita berusaha bagaimana merubah anak itu menjadi baik. Kemudian kita mencarikan calon pendamping hidupnya yang baik. Ya. Supaya calon pendamping hidupnya itu bisa memperbaiki. Ya. Maka dari sini kita perlu studi mencari penyebabnya. Jadi kita nggak bisa langsung mengobati kalau kita tidak mengetahui penyakitnya. Sambil faktor yang ketiga adalah kita doakan anak itu supaya berubah menjadi baik kembali. Karena dukungan doa dari orang tua itu luar biasa dibutuhkan. Bukan hanya ketika anak masih kecil, termasuk ketika anak sudah besar. Dia masih tetap haus dengan dukungan doa dari kita. Dan saya doakan semoga anak ibu dan anak kita semuanya menjadi anak yang baik. Dan kita semua juga menjadi anak-anak atau menjadi orang-orang yang baik. Allahumma amin. Silakan. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami bacakan pesan singkat kembali dari Aisyah di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana mendidik anak untuk membiasakan diri ibadah kepada Allah dengan tidak memberikan rasa takut atau motivasi kepadanya berupa hadiah atau ancaman Ustaz? Saya karena khawatir apabila anak tersebut sering diberi hadiah dengan motivasi dan diberi ancaman dengan hukuman, dia terbiasa dengan hal-hal yang semacam itu, tidak tumbuh kesadaran dalam dirinya sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz Fadal. Ya, yang namanya hadiah dan ancaman itu adalah metode yang syar'i. Yang namanya targhib dan tarhib itu metode yang syar'i. Nabi kita Muhammad SAW sering mempraktikkan hal tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran pun ada ancaman, ada motivasi, ada iming-iming. Motivasi surga, ancaman neraka. Jadi yang namanya targhib dan tarhib atau motivasi dan ancaman itu metode yang syar'i. Namun di sini jangan dilupakan bahwasannya itu hanyalah sekedar sarana. Nah, sekedar sarana. Kalau misalnya tujuan itu sudah tercapai, maka sarana ini bisa kita tinggalkan pada beberapa kondisi. Misalnya anak dia rajin baca Quran. Nak, kalau misalnya kamu khatam baca Quran, nanti kamu akan bapak kasih uang atau kamu akan bapak belikan apa gitu. Nah, nanti itu juga terus-terusan. Ya. Misalnya sekali, dua kali dia sudah terbiasa, sudah merasa suka, enak di dalam baca Al-Quran. Setelah itu suatu saat kita nggak akan kasih apa-apa dia. Nah, ketika kita, ini yang pertama, itu hanyalah sekedar sarana. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan hadiah itu, kita perlu memberikan penyadaran kepada anak. Kita sampaikan kepada anak kita bahwa, nak, kamu itu ketika bapak kasih hadiah,
usahakan jangan sampai niat kamu adalah cuma sekedar mencari hadiah ini. Kalau misalnya niat kamu cuma sekedar mencari hadiah ini, kamu nggak akan dapat pahala, sayang dari ibadah kamu. Jadi ketika kita memberikan stimulus, ya, kita memberikan perangsang tadi berupa hadiah, kita itu juga terus berusaha menyadarkan anak bahwa ini bukan tujuan utama dia. Dengan demikian, insya Allah stimulus kita akan berbuah manis, ya. Anak tidak menjadi tergantung kepada hadiah. Oh, kalau nggak dikasih hadiah nggak mau. Kenapa? Karena ketika kita memberikan hadiah, kita tidak mengiringinya atau kurang mengiringinya dengan penyadaran tentang pentingnya ikhlas di dalam beribadah. Semoga jawaban ini bermanfaat. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, Ustaz. Untuk selanjutnya kami akan beri kesempatan untuk para pendengar Radio Bas FM Salatiga. Silakan. Baik, ya, terima kasih jazakallahu khairan. Untuk pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz yang dirahmati oleh Allah. Ustaz, terkait masalah karakter dan saya juga menyambung dari pertanyaan dari Radio Insani tadi. Apakah watak ataupun karakter seorang anak itu bisa dirubah? Dan kalaupun bisa, bagaimana pula cara untuk merubahnya watak atau karakter tersebut, Ustaz? Tafadhol. Ya, karakter gawan bayi, bawaan dari bayi itu bisa dirubah. Cuman mungkin prosesnya lebih sulit. Prosesnya lebih sulit dan membutuhkan kesabaran ekstra. Maka kuncinya ada dua. Pertama pembiasaan, yang kedua doa. Ya, jadi kalau misalnya anak kita punya bawaan, dia itu agak emosional, itu bisa dirubah. Cuman prosesnya tidak mudah. Karena sudah terlanjur ada apanya? Ada tabiatnya. Maka pembiasaan, kunci yang pertama. Jadi anak itu dibiasakan untuk bersabar. Dan itu jangan diharap sekali dua kali. Jadi jangan sampai orang tua wis omongi ping sepisan ping pindho orang manut baik. Ya cukup sekali dua kali. Anak itu harus dibiasakan. Bahkan mungkin setiap hari. Orang Jawa mengatakan kudu gelem gojeh. Gojeh niku napa? Harus mau cerewet. Cerewet dalam makna yang positif gitu. Dalam makna yang positif mengingatkan terus. Ya memang itulah tugasnya orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua adalah doa. Ya, yang kedua adalah doa. Kita memohon kepada Allah agar dikaruniai akhlak yang mulia dan dilindungi dari akhlak yang jelek. Makanya Nabi SAW sering berdoa memohon kepada Allah perlindungan dari mungkaratil akhlak, dari akhlak-akhlak yang mungkar, yang jelek. Itu kita doakan anak kita. Ya Allah, semoga anak saya dilindungi oleh-Mu dari akhlak-akhlak yang tercela. Semoga dibiasakan untuk berperilaku dengan perilaku yang baik. Inilah tugas orang tua. Semoga bermanfaat. Silakan. Ya, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Aklima yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, terkait masalah orang tua yang tidak bisa adil kepada anak-anaknya yang selalu pilih kasih dan kalau bicara itu selalu melenceng dengan kenyataan. Lalu apakah sebagai anak itu boleh mengingatkan atau harus diam yang padahal tahu semua itu adalah suatu kesalahan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Kalau misalnya anak melihat orang tuanya pilih kasih atau misalnya tidak sesuai antara ucapan dengan perilakunya, anak perlu menasihati. Ya, jadi yang namanya nasihat itu bukan monopolinya orang tua. Anak juga punya hak untuk menasihati, punya kewajiban untuk menasihati. Cuman caranya harus dengan cara yang baik. Harus dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang sopan, dengan bahasa yang tidak terkesan menggurui. Atau mungkin dengan tulisan, atau dengan majalah, atau dengan video, atau dengan dengerin disetelkan kajian. Nah, itu cara menasehatinya. Atau lewat orang yang dihargai sama orang tuanya. Jadi intinya, anak itu punya kewajiban untuk menasehati orang tuanya kalau melihat orang tuanya keliru. Cuman dengan cara yang baik. Pertanyaan yang masuk dari hadirin, orang yang berangkat haji mengadakan ritual rame-rame untuk didoakan. Apa betul atau ini termasuk riya? Terima kasih. Kalau ulama kita dahulu, para hadirat, kemudian juga para hadirin, serta para pendengar, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau ulama kita dahulu itu akan ibadah haji, orang jajakan rame-rame. Ya, orang jajakan apa? Rame-rame. Kenapa? Karena mereka takut mboten ikhlas. Ya. Jadi mereka itu tahu-tahu, loh, jadi orang anak sudah teman, tahu-tahu sudah pulang haji. Ya. Kenapa? Karena mereka mengkhawatirkan keikhlasannya. Subhanallah, ya.
yang namanya hati manusia itu sangat lemah. Hati manusia itu sangat lemah. Jadi mungkin niatnya arep golek donga, tapi jane ujung-ujunge ben wong sekampung ngerti kabeh nek nyong arep kaji. Akhirnya haji yang sudah mengeluarkan dana puluhan juta, nganti adol sawah, nganti adol lemah, nganti adol apa maning? Nah, itu akhirnya uang yang puluhan juta itu bisa jadi malah jadinya mubah. Mubah kenapa? Karena niatnya menjadi tidak ikhlas. Maka ya minta doa tidak apa-apa. Ya. Tapi gak usah pakai rame-rame kayak gitulah. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti niat kita menjadi berubah. Ya. Niat kita menjadi pamer. Lawang kadang-kadang kita tidak rame-rame saja kita sulit menjaga niat. Apalagi kalau rame-rame. Ya. Makanya kalau memang mau pamitan, ya pamitan kepada orang-orang terdekat saja, memberitahu atau kepada tetangga kita. Ya, orang ketang titip umah lah. Ginyong tak tinggal umah, ginyong titip umah ya. Nek ana apa-apa tolong. Ya orang ketang seperti itu. Tapi nggak usah sampai ngundang orang kemudian ketika diantar berangkat itu terkekeh banget. Wong sendesa mangkat kabeh, nganti dalanan pada macet. Nggih mboten, Bu? Nggih. Ya, jadi masing-masing gawa setrok. Wong kaji nanti 200 dalam satu kabupaten ya, dalam satu kabupaten sampai 200 sampai 300. Nek saben jamaah haji membawa satu truk, wis 300 truk, jalannya macet, ya. Nggak usah gitu-gitu, udah kayak gitu rame-rame semuanya, masing-masing bawa tabuhan seru-seruan, ya. Nggak usah seperti itulah ya. Jadi kita berusaha beribadah, berusaha untuk mengikhlaskan ibadah kita semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya, semaksimal yang bisa kita lakukan. Sampai saya sampaikan seperti ini adalah dalam rangka untuk rasa sayang kita kepada saudara-saudara kita. Jadi kita sayang kalau misalnya kita sudah mengeluarkan dana sedemikian besarnya, kemudian kita sudah meninggalkan keluarga kita jauh-jauh, kita sudah lama meninggalkan pekerjaan kita, kemudian malah buah yang dihasilkan bukannya pahala, tapi malah dosa. Karena apa? Karena kita riak di dalam beribadah. Apalagi hal yang seperti itu memang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.